Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu dipimpin oleh Pak Ketua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa summi fama amin. Selamat pagi semuanya. Amin. Sehat semua? Alhamdulillah saya juga masih penuh. Mungkin ada satu dua yang tidak berangkat. Mudah-mudahan yang tidak berangkat hari ini ya ada keterangan uji atau dan sebagainya. Ya coba saya absen dulu sebelum kita. Yang pertama, coba TK 9 ya. Ya. Ada setia? Ali Mas Andi? Andi Setipede? Zatik Samali? Kita pada bagian ini bisa bertemu kembali seminggu sekali. Kemudian kita juga tentunya di pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Ya, buku pakainya sudah dibawa semua? Alhamdulillah sudah dibawa. Kemudian pulpen dan sebagainya disiapkan. Barangkali nanti ada yang perlu ditanyakan atau yang penting atau kenapa nanti kita tanyakan. Sebelum kita masuk ke bab berikutnya yaitu perawatan jenazah, sedikit kita ulas buat eling-eling yang kemarin yaitu tentang materi yang kemarin yaitu tentang ekonomi syariah. Ada jual beli syarat rukun. Kemudian kita membahas hari ini kita disajikan dengan berikutnya yaitu tentang jenazah. Jenazah itu ya meninggal ya. Meninggal. Jadi itu sudah meninggal. Jenazah. Standar kompetisi di sini adalah memahami ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah. Bagaimana sih kita ketika ada orang meninggal, pengurusannya bagaimana, apa saja dilakukan dan sebagainya. Kemudian tadi di sini kita tampilkan menjelaskan, kita membahas tentang cara pengurusan jenazah dan juga memperagakan atau mempraktekkan. Yang pertama kita teori dulu bagaimana caranya, yang kedua nanti kita praktek. Yang mudah-mudahan ada waktu lain minggu depan mungkin kita akan praktek. Kemudian sebelum kita melanjutkan selama berjalan kita bersama-sama membaca ayat sedikit sebelum kita bahas ayat materi penuntut dari Quran surat Al-Mulk ayat 1 sampai 6 yang kita baca Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu 'amala. Allah dan yang menunjukkan dan juga zat yang menghormatkan. Kita hidup karena Allah dan juga secara singkat takziah adalah berkunjung kepada orang yang meninggal. Ketika kita bertetangga, sanak famili, kerabat, ada yang meninggal, kita berkunjung ke rumahnya. Ya, hukumnya adalah sunnah, bahkan menjadi wajib apabila jenazah muslim tidak ada yang mengurusinya, tidak ada maut yang mengurus, maka kita wajib untuk bertaziah. Ketika ada, maka hukumnya sunnah. Taziah sebaiknya dilakukan sebelum jenazah dimakamkan agar kita ikut membantu dalam yang memandikan dan mengkafani jenazah. Biasanya kita lakukan adalah keluarga, kerabat, saudara, itu yang kita dahulukan karena ada sabda Nabi yaitu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah man syahidal janazah hatta yusolli 'alaiha falahu bi rasul. Paman syahida ayatu qurbatun falahu qarinoni dan sebagainya muttafaq alaih. Di sini menjelaskan bahwasanya
Kemudian adab bertaziah, adab tata krama itu juga ada. Adab bertaziah yang pertama, taziah hendaknya didasari rasa ikhlas. Yang kedua, berpakaian sopan. Orang yang syukur-syukur memakai peci, kemudian sarungan, kalau tidak ya memakai celana panjang dan sebagainya. Bersikap kita lakukan dengan yang baik, mendoakan jenazah. Mendoakan jenazah itu ikut menyolati jenazah. Sholat jenazah nanti kita akan upas sholat jenazah. Memberi nasihat kepada keluarga agar bersama. Ziarah itu artinya adalah berkunjung sama. Ziarah kubur adalah hukumnya sunnah. Zur kuburo fainahu tudakirukum al-mautan. Ziarahlah kalian karena dengan berziarah kita akan mengingat sebuah kematian. Ya. Hidup yang paling bagus adalah mengingat mati. Ingat. Ya, selanjutnya ada ziarah kubur sama ziarah kubur dan mengucapkan salam berarti assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur atau assalamualaikum ya ahli kubur dan sebagainya. Kemudian tidak boleh mereka duduk di atas kuburan. Cara gue ketika terpepet ya permisi punten mbah dan mengkubur itu adalah hukumnya fardu kifayah. Ketika jenazah itu adalah muslim atau Islam, maka ketika tidak Islam dan saya mohon maaf ketika jenazahnya orang Kristen, Hindu dan sebagainya ya sesuai adat atau tata cara mereka. Tapi untuk Islam yaitu memandikan, mengkafani sampai mengkubur fardu kifayah. Selanjutnya memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah meninggal adalah kita mandikan dulu. Syarat jenazah dimandikan, pertama jenazah itu orang Islam. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. Kemudian bukan mati syahid. Ketika mati syahid itu maka tidak diperbolehkan dimandikan dan dikafani karena untuk saksi ketika malaikat penanya yaitu Mungkar Nakir tanya man rabbuka, kamu tidak melihat saya darahku adalah darah untuk membela Allah, bajuku mati kamu membela Allah. Kan saksi darah dan juga baju yang dikenakan. Ya. Kemudian tata cara memandikan jenazah diantaranya jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi, jenazah dimandikan di tempat yang tertutup, jenazah hendaknya dipakai kain dan sebagainya. Sama dengan tata cara kita mandi wajib, karena manusia itu wajib mandi ada diantaranya ketika lahir, ketika junub atau berhubungan badan atau keluar sperma, yang ketiga ketika meninggal dunia. Perawatan jenazah yang kedua yaitu mengkafani. Kafan identik dengan warna putih, sebenarnya tidak wajib putih. Hanya saja Kanjeng Nabi bersabda itu Abdul Saum Abdian, utama-utamanya pakaian adalah berwarna putih. Nah makanya pakaian terakhir kita ya putih. Kalau Gusdur itu makanya warnanya hitam, malaikat tanya, musuh tak polisi itu putih. Kemudian beda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu 3 lapis dan kalau perempuan itu adalah 5 lapis. Janganlah dalam sabda Nabi hadis Abu Daud, intinya janganlah kamu berlebihan memilih kain yang bermahal-mahalan untuk kain kafan. Boleh atau melimpah tapi mati menggunakan umpamanya kain sutra harganya semeter mungkin berapa juta itu tidak boleh. Ya cukup ya mati ya kayak gitu. Yang beda dengan sholat fardu yang lain. Tidak ada rukunnya, tidak ada sujudnya, hanya berdiri. Cuma bedanya takbirnya banyak. Allahu Akbar dan sebagainya. Dalam redaksi lain dikatakan siapa orang yang meninggal kok sinyolati 40 lebih, yang menyolati 40 lebih maka dakhalal jannah. Orang mati itu jaminan masuk surga sinyolati 40. Nah, ketika kita besok akan mati, apakah jenazah saya akan yang menyolati kita akan banyak atau tidak? Nanti. Nah, diberi trik bagaimana? Berarti ketika
ketika tetangga kita meninggal, saudara kita mati. Supaya apa? Harapan kita nyong mati, kita mati, banyak yang caranya bagaimana? Kita sering ikut sholat jenazah ketika di sholat jenazah syarat sah sama, yaitu syarat sah jenazah sama, yaitu dia mulut aurat, hadas, tidak punya halus kecil, besar, dan sebagainya sama. Jenazah berarti diletakkan di sebelah kiblat, bagi para ini kita di sebelah timurnya. Ya. Nah, kita dilakukan dengan niat ikhlas, jelas dari ta'ala. Niatnya usul di ala dan mayiti, bagi ketika ini adalah mayit laki-laki, mayit tadi untuk mayit perempuan. Ya, usul di ala dan mayiti untuk perempuan, untuk laki-laki wanita, mayit tadi perempuan. Ada bahwa bersifat takbiran fardu kifayah mampu atau mampu. Takbir 4 kali dari usul di ala dan mayiti ada bahwa takbir fardu kifayati makmuman atau imaman atau dilintakan Allah Akbar. Yang pertama membaca Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ini mulai berkami. Yang kedua Allahu Akbar, membaca shalawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat semua bisa. Next. Yang kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar lahu. Ini laki-laki. Ini perempuan. Allahu Akbar lahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Hikmah itu perempuan. Allahu Akbar laha warhamha wa'afiha wa'afwan. Ada perbedaan. Karena kalau perempuan itu dalam bahasa Arab dia laki-laki dan dia perempuan beda. Dan Tuhan dia. Allah berlagi takbir terakhir adalah membaca doa. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la tahtina badahu wa firlana walahu. Kemudian setelah itu salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ada teman-teman hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah yang baik kita ambil, yang jelek kita pelajari kembali. Dari materi ini perawatan jenazah barangkali ada yang perlu ditanyakan atau belum paham. Tri, ya, Tri mau tanya? Silakan Tri. Orang yang meninggal mempunyai utang, lalu siapa yang membayar? Oh, bagus. Ya, saya ini dulu, saya bahas dulu. Ketika mayat meninggal, orang meninggal, tapi punya utang. Nah, sing menurut siapa? Nah, ya, ini perlu juga. Orang meninggal, tapi punya hutang. Siapa yang melunasi? Sebelum saya bahas, barangkali ada yang punya pikiran lain. Orang meninggal. Oh ya, Kimanto untuk koordinator, silakan. Dilunasi dengan harta yang ditinggalkan mayat. Dilunasi dengan harta peninggal mayat. Berarti ketika mayat kaya, punya mobil, punya sawah, meninggal, maka hutangnya dari situ. Itu mempunyai harta dengan hartanya mereka. Tapi ketika, mohon maaf, mayatnya itu tidak punya harta, meninggal utang roh, duit, maka keluarga itu ahli warisnya. Nah, sebenarnya ada lagi, ketika si mayat itu tidak punya keluarga, nggak punya anak, nggak punya saudara, maka siapa? Yaitu apa? Donasi, apa? Negara, yang baitul mal cara bahasa Arabnya, negara atau orang yang donasi. Betul sekali jelas banget. Kesimpulan dan terus luar biasa. Tepuk tangan buat kesimpulan. Donasi berarti bisa juga fungsi melas. Donasi berarti ya. Negara baitul mal. Negara berhak untuk nyantang pelajaran agama hari ini. Insya Allah minggu depan kita bisa praktek sholat dari memandikan, mengkafani, mengubur jenazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.